kita perlu kuasa Roh Kudus. Kamu jangan dulu pelayanan sebelum kamu menerima kuasa dari Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus yang akan memberi kekuatan bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Shalom. Iya, masih dalam tema tentang kuasa Roh Kudus yang membakar hati kita. Siapa yang masih merasa terbakar sama Roh Kudus? Kalau tidak merasa nanti saya bakar loh. Ya, kita harus terus merasa terbakar oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu yang membuat kita semangat. Kenapa sampai hari ini saya semangat melayani Tuhan? Orang bilang, ibu tuh gak ada capeknya ya. Tadi malam saya ini baru landing loh dari Sydney. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, seneng dong kalau lihat saya hari-hari ini di bawah Tuhan terbang ke bangsa-bangsa. Amin. Ya, karena dulu saya dapat peneguhan dari Tuhan bahwa satu saat kamu akan melihat bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu, pulau-pulau menanti pengajaranmu. Waktu saya buka mata di kos-kosan yang saya lihat pakaian kotor. Tapi sekarang ketika saya buka mata benar saya lihat Sydney loh. Ya, saya lihat benua Amerika, saya lihat benua Australia, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang berjanji dan Dia yang akan menggenapi. Tapi itu terjadi bagi orang yang percaya. Kalau nggak percaya sudah, nggak usah percaya dan Anda tidak akan pernah melihat. Dan saya pernah melihat Bapak Ibu, kenapa saya tetap bersemangat berapi-api melayani Tuhan? Karena ada kuasa Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka ya kalau mau dipikir sekarang saya lebih enak di rumah. Saya siaran di YouTube, gak kemana-mana, urus tanaman di rumah, mainan sama dogi saya. Saya tuh sudah dapat duit dari YouTube, iya enggak? Tetapi kenapa? Ya saya masih tetap mau, capek nggak? Capek loh. Ya saya bulan ini aja cuma ada 4 hari di Jakarta. Baru pulang dari Israel 2 minggu terbang ke Semarang, Makassar, Manado, seminar hamba-hamba Tuhan. Lalu pulang ke sini 2 hari langsung terbang ke Sydney, 2 minggu. Capek enggak? Capek. Tapi kuasa Roh Kudus yang membakar hati saya. Karena saya tahu banyak jiwa-jiwa yang menanti. Kemarin kita bikin ada ibadah di Sydney, Bapak Ibu, itu kapasitasnya tidak mencukupi sampai itu jemaat sampai di luar di jalan. Jadi karena di Australia itu nggak boleh sembarangan, kalau sudah melebihi kapasitas, kalau ada polisi yang datang bisa ditutup tempat itu, bahkan izinnya ibadah dicabut. Jadi terpaksa suruh pulang. Ya jangan berdiri di luar, katanya suruh pulang. Lalu panitia di sana bilang, Bu, kayaknya banyak jemaat ibu yang kasihan kemarin mau ketemu gak ketemu. Bagaimana kalau Jumat sebelum ibu pulang bikin mesbah doa on-site. Dan mereka siapin tempat, puji Tuhan penuh yang datang di tempat yang agak besar. Ya, dan kita bisa beribadah bersama-sama. Saya melihat mereka lapar dan haus akan Tuhan. Ya saudara, di tengah kelesuan hari-hari ini banyak orang sudah tidak lagi bersemangat. Sudah gak mau lagi untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Biarlah kita tetap berkata, Tuhan aku mau cari Tuhan. Justru di hari-hari ini, di hari-hari yang terakhir, jangan kita menjadi lemah. Dan lihat, tuayan di sekelilingmu itu menguning. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk mengalami lawatan. Saya bersemangat sekali ketika kemarin di Sydney mendengar kesaksian mereka. Dari berbagai gereja yang datang, ada yang dari Katolik, dari Protestan. Mereka bercerita, Bu Debbie, kami mengalami Tuhan. Setelah ikut mesbah doa saya banyak mengalami perubahan. Bahkan ada satu ibu yang berkata, sayang, saya baru melihat channel ibu. Seandainya dari dulu saya sudah melihat dan mendengar firman Tuhan yang ibu sampaikan, mungkin saya nggak cerai sama suami saya. Ya, waduh, saya bilang sampai kayak gitu ya Bu. Iya, saya tuh dulu ternyata memang cerewet Bu. Saya nggak bertobat, makanya saya berantem terus sama suami dan akhirnya memutuskan cerai. Saya iyain aja. Saya belum mengerti firman. Padahal dari dulu Kristen. Dan ada begitu banyak orang yang tidak mengerti firman. Makanya kita perlu kuasa Roh Kudus. Agar kita bisa mengerti, ya kita baca Alkitab di rumah, kalau ada kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan menerjemahkan. Nah hari ini bagaimana kita belajar dari Alkitab tentang hati yang terbakar oleh kuasa Roh Kudus. Tema firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat 13, ini panjang ayatnya ya. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Bapak Ibu ingat di Yohanes, di Injil Yohanes ya,
Ketika Yesus menyampaikan tentang pekerjaan penghibur, Yohanes pasal yang ke-16, di sana Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat naik ke sorga. Kita tahu ceritanya, Yesus mati lalu dia bangkit, dia menampakkan diri, dia bersama-sama murid-muridnya sebelum dia terangkat naik ke sorga. Setelah dia bangkit, dia bilang kepada murid-muridnya, nanti aku akan pergi. Kenapa? Nanti akan datang saatnya kamu akan dianiaya. Orang-orang akan membunuh engkau dan mereka menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allahnya. Ya, tapi kali ini kalau aku cerita kamu belum dapat menanggungnya. Tunggu sampai Roh Kudus itu turun. Dan kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus yang akan memberitahukan banyak hal-hal dan dia juga akan memberikan kamu kekuatan untuk menanggung setiap penderitaan yang harus kamu tanggung. Dan akhirnya terjadi setelah kisah para rasul, Yesus naik kan sudah terangkat naik ke sorga. Mulailah mereka menunggu. Yesus bilang, kamu jangan dulu pelayanan sebelum kamu menerima kuasa dari Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus yang akan memberi kekuatan bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Di dalam pelayanan itu banyak tekanan. Di dalam pelayanan itu banyak goncangan. Jangan kita pikir setelah masuk ke gereja, wah enak. Wah salah Bapak Ibu. Justru semakin kita masuk, semakin banyak tekanan. Ini yang atur soundman-nya mana ya? Bisa nggak suara saya agak digedein, agak ngebas. Jadi saya nggak kayak mak-mak yang lagi marah-marah ya. kayak mak-mak yang ya. Agak dibikin berwibawa gitu loh. Wah ini kan lebih enak gitu ya. Jadi kita yang mendengar juga enggak berasa dimarah-marah ya. Haleluya ya. Saya tahu enggak enak, capek di telinga kalau dengar gitu ya. Jadi Bapak Ibu, enak kan? Soalnya saya lihat mukanya bapak-bapak ini sudah agak melihat ke saya ini agak capek ya begitu ya. Dengar saya bersemangat, situ enggak bersemangat. Sampai di mana tadi? Lupakan saya. Banyak tekanan, banyak tantangan. Makanya Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan kamu pergi melayani sebelum kamu terima kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus tahu akan ada tantangan. Dan benar di dalam kisah para rasul kita lihat terjadilah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Mereka menerima pengurapan Roh Kudus, berbahasa lidah, bahkan mereka mulai terima hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, nubuatan, mulai ada penglihatan. Itulah kuasa dari manifestasi Roh Kudus. Ya, tapi apakah setelah orang bahasa roh itu sudah otomatis bertobat? Enggak. Ya, bahasa roh itu karunia. Ketika Roh Kudus turun atas seseorang, Alkitab berkata Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu, yang pertama akan dosa, kedua kebenaran, ketiga penghakiman. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus memang ya ada yang tanda awalnya itu berbahasa roh, tapi itu saja tidak cukup, kita harus berbuah. Insyaf akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Orang bahasa roh kenceng tapi tetap berdosa, ya itu sama aja, ya tidak selamat juga. Jadi Bapak Ibu dikatakan di situ ketika akhirnya mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mulai terjadi kuasa yang dahsyat. Waktu dipenuhi Roh Kudus, tadinya Petrus ini bukan seorang pengkhotbah. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah saat itu berapi-api. Dan Alkitab berkata sekali Petrus berkhotbah, berapa yang bertobat? 3.000. Kalau sekarang saya berkhotbah 3.000 kali, untung-untung satu yang tobat. Jadi ini yang salah di mana ini ya? Pengkhotbahnya atau jemaatnya ini? Ya nggak tahu lah ya. Tapi waktu itu terjadi sesuatu yang dahsyat. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dibaptis, terima Yesus. Lalu terjadi penuaian jiwa yang begitu dahsyat. Nah orang-orang Farisi yang melihat hal itu mereka tidak senang. Kok ada ya orang-orang ini setelah Yesus sudah dibunuh mati, mereka membuat banyak mujizat, tanda-tanda. Mereka nggak suka orang bertobat. Lalu akhirnya Petrus dan Yohanes mulai diserahkan kepada mahkamah agama. Mulailah di situ mereka ditentang, disesah, dibawa ke pengadilan-pengadilan rasul-rasul ini. Nah kita akan baca sekarang di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 tentang ya di sana dikatakan bagaimana jemaat itu ya mulai dianiaya. Kisah Rasul pasal 8, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ayat yang pertama kita baca bersama.
Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Semua mulai dari rasul-rasul, bahkan Stefanus sudah dibunuh. Ya, Stefanus penuh dengan kuasa Roh Kudus pada waktu itu. Dia melepaskan orang, dia mendoakan orang, terjadi kesembuhan, dia diseret ke mahkamah agama. Mereka memfitnah dia karena tidak ada kejahatan, mereka memfitnah dia adalah salah seorang murid dari Yesus yang sudah hujat Allah, bahwa yang berkata bahwa dia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan Stefanus mereka fitnah, dia juga sama mengajarkan pengajaran yang sama. Dia menghujat nama Allah. Lalu Stefanus ditangkap, diserahkan ke semua orang, ya, dia difitnah, ya, dan dirajam pakai batu sampai mati. Dia mati itu di depannya Rasul Paulus. Makanya tadi ayatnya berkata Saulus, waktu itu masih Saulus. Ya, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh karena Saulus melihat Stefanus mati di depan matanya dan dia berdoa sambil mengangkat tangan berkata, "Ya Tuhan Yesus, kepadamu aku serahkan rohku dan jangan perhitungkan dosa ini kepada mereka. Jangan tanggungkan dosa ini pada mereka." Itu Saulus melihat dengan mata kepalanya. Makanya di sini ayat ini berkata, Saulus yang waktu itu masih Saulus dan dia menjadi Paulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah aniaya yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul, karena rasul-rasul itu tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Tapi yang ada di Yerusalem semua dianiaya. Bapak Ibu, aniaya apa yang sedang engkau alami hari ini? Kita belum mengalami aniaya fisik seperti pada jemaat dulu. Makanya teruslah berdoa bagi bangsa Indonesia, amin. Supaya bangsa ini diluputkan dari hal-hal. Ya, kemarin saya ke Australia, ada seorang yang berkata gini, "Bu, kalau terjadi apa-apa, tempat yang paling aman untuk ibu lari itu Australia ini masih aman, Bu." Saya bilang, "Kenapa kamu berpikir mau lari ke Australia?" Ya, kalau memang Tuhan izinkan, ya lari di kaki Tuhan. Ya, makanya dari sekarang jangan jadi Kristen santai. Doakan bangsamu, doakan kotamu. Tangisilah bangsa ini di hadapan Tuhan. Karena doa kita itu didengar oleh Tuhan. Ketika kita berdoa meratap kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Amin. Ya, nggak usah lari ke Australia, lari kemana, lari ke sini. Orang kalau udah kebanyakan duit sibuk cari tempat lari. Kalau sudah waktunya mati ya, amin. Biar kepleset di kamar mandi juga mati. Nggak usah lari kemana-mana. Lari di kaki Tuhan. Pada waktu itu kejadian yang Yesus omongin di Injil Yohanes pasal 16. Bahwa akan ada aniaya besar. Lalu kita baca ayat yang berikutnya saudara. Ayat 2, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Kira-kira bagaimana keadaan jemaat waktu itu? Tertekan? Iya, mereka percaya Yesus, baru bertobat, dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba tantangan datang. Saya selalu berkata, orang itu kalau imannya benar pasti ada tantangan. Katakan amin. Kalau engkau enggak pernah mengalami tantangan karena imanmu, berarti engkau belum benar imanmu. Tantangan itu apa? Entah dari pihak keluarga, dari pihak siapa aja, pasti akan ada tantangan. Itu iman yang benar. Ya, kalau engkau benar bertumbuh loh, pasti ada orang sekelilingmu. Kemarin saya ketemu dengan seorang wanita, dia bertobat dari lingkungannya, hidup dalam kenajisan, lesbian. Dia cerita ke saya, "Bu, saya bertobat tapi saya dapat tantangan, diteror sama komunitas saya yang lama." Saya bilang, "Yes, itu artinya imanmu benar." Ya, kalau kamu nggak ada tantangan tuh nggak benar berarti. Nggak apa-apa, teruslah berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Ya, Tuhan pasti akan beri kamu kekuatan. Kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, maka engkau pasti kuat. Ya, karena itu Tuhan izinkan jemaat-jemaat di Yerusalem itu mengalami itu. Mereka menguburkan Stefanus, ya, dan mereka sangat mengalami sedih. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di sana,
Tetapi siapa? Saulus nih belum bertobat, belum dipenuhi Roh Kudus, berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini loh Saulus yang akhirnya dijamah Roh Kudus menjadi Paulus. Pada akhirnya kita tahu Paulus rela mati untuk nama Yesus. Tapi ketika dia belum dijamah Roh Kudus, dia membunuh jemaat-jemaat. Dibayangkan Bapak Ibu, dia masuk dari rumah ke rumah. Tertekan gak waktu itu orang Kristen? Tertekan, sangat. Dia masuk dari rumah ke rumah, dia seret. Kamu benar pengikut Yesus, sini kamu keluar. Dibawa ke penjara. Dan mereka tidak berdaya, karena pada waktu itu memang pemerintah juga melarang. Ya, dan kita lihat Saulus. Dan dia berkata, dulu aku ini penganiaya dan bagiku itu adalah sebuah keuntungan. Makanya dia bisa menulis, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang semua itu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu membuka mata hatinya. Dan Yesus sudah bilang kepada mereka, ada saatnya orang akan membunuh kamu. Dan mereka berpikir mereka berbuat bakti kepada Allahnya. Termasuk Stefanus akhirnya dibunuh. Lalu kita lihat ayat berikutnya saudara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil apa? Saya mau tanya, mereka sudah dengar gak ada penganiayaan yang hebat? Sudah. Tapi itu tidak cukup membungkam mulut mereka untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Yes, kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Lihat. Waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, bahkan kita tidak bisa ditutup mulutnya untuk memberitakan siapa Yesus. Kita seperti orang yang jatuh cinta, kita cerita tentang Tuhan. Kita ceritakan tentang berita keselamatan itu. Bapak Ibu, saya mau bilang di sekelilingmu itu tuaian sudah menguning. Engkau harus pergi untuk menuai jiwa-jiwa. Ayo siapkan dirimu menjadi penuai. Di akhir zaman, gak perlu masuk ke sekolah Alkitab, gak perlu jadi pendeta dulu. Lihat tuaian di sekelilingmu, ya. Dan itu tidak menyurutkan mereka yang tersebar untuk memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dikatakan di sana tadi, ya. Dan apa? Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Ini ayatnya gak usah dihilangkan, bisa gak ya? Atau makan listrik atau makan kuota kalau ditayangkan terus ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Takut? No. Ada apa? Roh Kudus. Roh Kudus memampukan mereka untuk tidak takut memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ayat yang berikutnya berkata, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ya, dia tidak takut, dia dengar orang-orang Kristen sudah dianiaya. Dia cepat-cepat pergi ke Samaria, seolah dia berpacu dengan waktu. Bahkan mereka tidak menyayangkan nyawanya. Apapun yang akan terjadi, gak peduli. Orang Kristen sekarang baru dikejar debt collector, sudah mau bunuh diri. Saya bilang gak usah bunuh diri, ntar juga mati sendiri, amin. Ya ngapain repot-repot bunuh diri, gak usah bunuh diri. Nanti juga kalau sudah waktunya mati kok. Ngapain mau bunuh diri karena masalah, hello. Hadapi masalahmu. Apa yang kita alami belum seberat dengan apa yang dialami orang Kristen mula-mula. Mereka diseret, bayangkan orang masuk ke rumah demi rumah. Untuk mencari orang yang katanya pengikut Yesus. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi itulah perjuangan iman. Dan mereka yang bertahan sampai akhir, mereka yang akan memerintah bersama Kristus nanti di dalam kerajaan sorga. Dikatakan Filipus gak takut, dia pergi ke suatu kota di Samaria memberitakan Mesias kepada orang-orang yang ada di situ. Ayat berikutnya berkata, ya, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati apa? Menerima apa yang diberitakannya itu. Ya, mereka semua terima apa yang diceritakannya. Injil itu terbuka.
Makanya kita berdoa sekarang buat para pengkhotbah agar ada Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Supaya orang yang mendengar itu terbuka hatinya untuk menerima. Semua butuh Roh Kudus, sebagai pengkhotbah pun butuh Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, orang khotbah biar mau sepintar apapun kosong, tidak bisa menembus sampai ke dalam jiwa. Tapi ketika ada Roh Kudus yang mengurapi hamba Tuhan itu, maka Injil itu terbuka bagi semua orang. Ya, apa yang menyenangkan hati saya ketika saya mendengar orang-orang berkata, Bu, saya berubah, Bu, ketika mendengarkan khotbah-khotbah, saya berubah, saya bertobat, saya ini dulu seorang pesinah, saya ini dulu seorang pelacur, saya mendengar banyak, saya homoseksual, saya lesbian, saya mendengar khotbah, Ibu, saya bertobat. Itu yang menyenangkan hati. Kenapa orang bisa bertobat? Karena ada kuasa Roh Kudus. Lalu syaratnya Roh Kudus menyertai, ya kita harus hidup di dalam kekudusan. Ya, dan dikatakan di sana semua orang membuka hati dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Ayat berikutnya 7 berkata, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara nyaring, suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Lihat, ya kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Ya, apa yang sering kali kita nggak pikirkan. Makanya kenapa waktu kita berdoa tiba-tiba orang kerasukan, tiba-tiba orang mengalami manifest, ya, karena ada sesuatu yang keluar dari dalam diri mereka. Ternyata banyak orang dia duduk manis di gereja setiap hari Minggu, tapi di dalamnya itu bukan dia yang memerintah, tapi kuasa roh jahat. Ya, seperti kesaksian seorang ibu yang saya cerita, suaminya perokok berat, penjudi, ya peminum. Ternyata waktu dia berdoa puasa, suaminya kerasukan. Dan dia baru tahu selama ini yang ada dalam diri suaminya itu bukan dia. Makanya mental terus setiap dengar firman. Akhirnya istrinya berpuasa, Roh Kudus bekerja, suaminya dilepaskan. Ya, lihat di sini dikatakan keluar roh-roh jahat, banyak orang kerasukan. Ya, dan roh jahat itu keluar sambil berseru dengan suara nyaring dan keras. Banyak juga orang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan karena kuasa Roh Kudus. Dan ayat yang berikutnya ayat 9 berkata di sana, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Walaupun ada aniaya, tapi sukacita yang dari Roh Kudus itu berbeda. Makanya Yesus berkata, Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu penolong. Orang yang sudah hidup dalam kuasa Roh Kudus, Roh Kudus akan menjadi penghibur yang sejati. Enggak ada lagi sesuatu yang lebih hebat daripada penghiburan Roh Kudus. Saya dulu suka ke kafe-kafe, saya suka nyanyi di kafe dulu saya sebelum bertobat. Bagi saya itu penghiburan. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, itu semua sampah. Enggak ada lagi yang bisa menghibur hati saya. Saya dan suami kadang kita ngobrol-ngobrol gini. Ya, kayak kemarin kita di Sydney kita bilang, saya orang-orang dunia itu ya. Saya kebetulan kemarin dikasih hotel 3 hari terakhir di Hotel Star. Itu sampingnya kasino. Saya lihat saudara orang-orang yang pergi main judi di kasino itu oma-oma tua, opa-opa tua, ada juga perempuan. Ya, mereka itu pergi main ke kasino situ. Saya sama suami tanya begini ngomong, mereka itu ngapain ya? Mereka ngapain ya ke situ, kata suami saya, cari hiburan. Ya itulah hiburan mereka. Mereka habis-habisin duit di situ. Nanti kalau habis dia kerja lagi, cari duit lagi. Nanti kalau sudah ada duit dia main judi lagi. Saya lihat penampilan bajunya lusuh. Dia nggak beli baju yang bagus, habis buat judi. Dia nggak beli sepatu yang bagus, habis buat judi. Penampilan mereka lusuh, tapi mereka tuh bawa uang banyak datang ke situ untuk judi. Tapi itulah hiburan. Saya bilang ke suami, ya mereka itu kalau kita lihat mereka ke night club, mereka dugem, ya itu mereka tuh ngapain ya? Suami saya bilang ya cari penghiburan. Kenapa Yesus berkata Roh Kudus itu penghibur? Karena Tuhan tahu manusia itu butuh hiburan. Amin. Jadi hiburan itu ya bukan ketika kita liburan, healing ya. Healing pulang pusing. Duitnya habis ya. Orang pikir jalan-jalan ke luar negeri itu healing. Ya, itu bukan healing. Kalau engkau pulang juga habis duit, pusing 7 keliling, bener enggak? Jadi puling, pusing 7 keliling, bukan healing lagi. Saya kemarin
Di Sydney sempat mereka bilang, Bu, Ibu bersyukur, Ibu masih dapat 1 hari pembukaan Vivid di Sydney. Itu festival terbesar, ya, di mana ya ikonnya kota Sydney itu yang keong itu, ya keong mas. Di Jakarta juga kita punya. Keong masnya itu berubah-ubah warna, ya dikasih laser jadi biru, jadi kuning, jadi hijau. Ya, jadi Ibu nanti lihat, ini adalah festival yang ditunggu-tunggu orang, bukan cuma Australia, Bu, seluruh dunia. Setiap kali festival itu 3 juta orang datang. Memang malam itu ramai sekali Australia. Nah, malam itu juga kita ada onsite, ibadah onsite. Terakhir saya di situ karena Sabtu saya pulang. Saya berpikir, saya bilang sama suami, ada nggak yang datang ini onsite kita ya? Karena ini pembukaannya Vivid loh. Kita ini juga kok yuk bikin acara nggak mikir ya. Tapi saya pikir kalau orang-orang itu sudah dalam Tuhan, mereka pasti akan cari Tuhan lah. Ya penghiburannya itu di dalam Tuhan, bukan itu. Dan puji Tuhan, Mesbah Doa Onsite penuh malam itu. Dan setelah itu saya diajak makan, panitianya sana bilang, Bu, ya nggak ada salahnya yuk kita lihat. Ini setahun sekali, kebetulan Ibu ada di malam pembukaan. Ya sudah, habis makan malam kita jalanlah ke situ. Udah dinginnya setengah mati. Saya sampai di sana bilang, mana Bu? Ya, bagusnya mana? Itu loh Bu. Saya gini, cuma itu? Cuma ini yang dilihat 3 juta orang datang ke sini? Iya Bu, bagus kan? Keongnya berubah-ubah warna. Saya gini, mana itu? Bapak Ibu saya tuh sampai bingung, apa saya yang kelainan? Kata suami saya gini, enggak say, orang-orang di sini ini kurang hiburan. Jadi mereka tuh lihat gitu kayak terhibur banget gitu ya. Saya sampai berpikir ya, apa karena kita ini punya Roh Kudus ya, jadi penghiburan benar-benar itu di dalam Tuhan. Kita biar di kamar hotel aja, ada sukacita, damai sejahtera, itu sudah terhibur kita. Ya, jadi saya berdua sama suami, kita nggak perlu ke nightclub, kita nggak perlu, ada orang-orang kalau belum bertobat si anak-anak Tuhan, saya dengar dulu ada yang cerita, kita ke Bangkok Bu, ini pelayan Tuhan semua. Tapi sebagian teman-teman pergi ke hiburan yang itu loh Bu, tontonan-tontonan bugil. Saya bilang tuh orang dipenuhi roh kuda liar begitu. Ya, kalau Roh Kudus itu kamu ndak akan bisa melakukan yang begitu. Walaupun engkau di luar negeri, di luar planet, sekalipun di luar angkasa, nggak ada manusia yang lihat, engkau nggak akan tega berbuat seperti itu karena ada Roh Kudus di hatimu, amin. Ya nggak usah kayak gitu, kita ini belanja kelebihan dikit aja udah Roh Kudus gini, sudah terlebih-lebih nih belanja mau yuk bertobat, ampuni saya Tuhan. Ya, karena Roh Kudus itu sudah menjadi penghiburan. Jadi nggak ada lagi, saya melihat gini, ya ampun cuma festival kayak gini. Dilihat orang 3 juta, cuma itu keong berubah-ubah warna. Terus lampu-lampu di gedung, saya pikir biasa aja ya. Dan kayaknya kalau cuma untuk datang buang uang, lihat itu terbang naik pesawat, 3 juta orang datang ke sana. Aduh kayaknya enggak banget ya. Tapi bagi orang itulah penghiburan, kita bersyukur enggak jadi orang Kristen. Amin. Penghiburan yang sejati itu Roh Kudus. Kita di kamar aja nyanyi, netes air mata, mengalami sukacita Tuhan, itu udah cukup. Tidak terbayarkan dengan engkau pergi ke Bangkok, kemana-mana. Amin. Kalau engkau punya uang berlebih, jalan-jalan ke luar negeri, it's okay lah. Saya sama suami jalan-jalan tuh selalu dibayarin. Makanya puji Tuhan, haleluya 12 kali kan. Tapi jangan iri sama saya. Ya. Karena itu semua Tuhan yang sediakan. Kemarin kami perjalanan ke sana itu nggak keluar uang 1 sen pun, ya. Bahkan di Sydney semua ngajak saya makan yang punya restoran ini itu, Bu. Saya jemaat Mesbah Doa. Ibu mau nggak makan sini, Bu? Mau? Saya diajak makan di restorannya Chef Arnold, Reynold itu yang lagi in banget di sana. Ternyata omanya sama mamanya pendengar Mesbah Doa garis keras. Dia yang bilang sama saya sih, Bu kita ini garis keras pendengar Mesbah Doa. Pokoknya kalau terlewat 1 malam rasa ada yang hilang Bu. Puji Tuhan. Tapi ya saya melihat di sini bahwa Tuhan tuh dahsyat. Mereka udah bilang, ayo Bu sebulan sekali lah ke sini. Jangan nanti yang di Indonesia marah. Ini aja Mesbah Doa Onsite yang minta di Surabaya, Makassar, Manado belum saya iyain. Kok di Sydney sudah loh. Tapi biar rencana Tuhan yang terjadi, apa yang gak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu kita bersyukur dalam Tuhan, ada sukacita di dalam kota itu karena Roh Kudus melawat. Apa yang bisa menjadi sukacita bagi seorang manusia waktu jiwamu dibebaskan oleh Roh Kudus. Engkau gak pusing, gak puyeng. Saya ngomong ini bukan karena hari ini saya diberkati. Dari saya masih miskin dulu ikut Tuhan di dalam tekanan. Ada sukacita di hati karena ada Roh Kudus, amin.
Saya pernah merasakan semua yang tertulis ini. Saya pernah ada dalam tekanan yang antara mati atau hidup ketika saya ketahuan jadi Kristen oleh keluarga. Tapi ada sukacita dan kekuatan dan rasanya saya berkata, Tuhan aku mati pun tidak apa-apa. Yang penting aku tetap percaya kepada Yesus. Wow, jadi ini bukan bohong. Ini benar-benar saya alami. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menjalani setiap persoalan dan tantangan. Ayat berikutnya dikatakan, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia orang yang sangat penting. Jadi ada namanya Simon, dia tukang sihir. Sehingga di kota itu semua tahu dia tukang sihir, peramal, jago, ya, dan dia berlagak seperti orang yang sangat penting. Tapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus menjamah? Baca ayat yang selanjutnya, ayat 10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Bayangkan, ya, manusia tukang sihir dipuji semua orang besar dan kecil di kota Samaria. Mereka bilang orang ini berkuasa, orang yang paling terkenal karena dia punya kuasa Allah yang maha tinggi. Coba kita lihat ayat yang ke-11, berkata di sana, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Memang manusia itu membutuhkan kuasa, tapi ingat setan juga punya kuasa. Jadi setan bisa bikin, bahkan Yesus berkata di akhir zaman nanti antikris bisa bikin api turun dari langit. Ya, api loh turun dari langit. Sehingga semua orang akan percaya dan takjub. Makanya ikut Yesus, jangan cuma cari yang enak-enak, amin. Bayar harga sekalipun menderita. Ayat yang berikutnya dikatakan orang mengikut dia, ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada siapa? Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri untuk dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Dulu orang-orang ini penggemar beratnya Simon tukang sihir. Tapi ketika Filipus datang dengan kuasa Roh Kudus memberitakan nama Yesus, mereka sekarang percaya kepada perkataan Filipus, menyerahkan diri untuk dibaptis. Roh Kudus sanggup membuat orang yang tadinya terikat dengan kuasa gelap akan berbalik untuk mengikuti Tuhan. Lalu ayat 13 berkata di sana, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Bahkan bukan hanya orang-orang yang mengikuti Simon, tapi Simon si tukang sihir juga dijamah Roh Kudus. Bapak Ibu, kita melihat di sini ketika kita tinggal bersama Roh Kudus, maka banyak hal yang Roh Kudus sanggup lakukan. Saya ingat dulu saya mau disantet sama satu orang. Dia itu ya punya kuasa gelap dan istrinya itu pernah membawa saya ke kamarnya. Istrinya bilang gini, Bu, lihat loh suami saya itu sering nyantet orang. Coba Ibu lihatin, saya masuk ke kamarnya, gelap gitu, ada kamar khusus dia bersemedi. Di situ ada paku-paku dibentuk mukanya orang, kepalanya orang, mata, hidung, mulut. Kata istrinya gini, dia kalau santet orang ya Bu, nanti dia tinggal tusuk nih pakai paku di mana yang dia mau tusuk. Orang itu bisa gila, bisa tiba-tiba kerasukan. Aduh, saya juga merinding. Tiba-tiba bapak itu satu saat dia tuh nggak seneng lah sama saya. Saya juga nggak tahu, mungkin karena rohnya beda. Lalu dia terucap sama saya gini, lihat ya kamu, dalam waktu 3 hari saya bikin kamu jadi gila. Waduh, saya takut. Kenapa? Karena saya pernah lihat dengan mata istrinya tuh tunjukin tempat ritual, di mana dia tuh sering santet orang. Aduh, saya ketakutan, saya jadi kepikiran. Waktu saya bilang, Tuhan, aduh, apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus dalam diri saya berkata, jangan takut. Ambil doa puasa 3 hari. Kamu doa puasa. Kalahkan. Terus saya baca Alkitab, dapat di Yesaya. Setiap panah-panah api yang dipanahkan kepadamu akan aku balikan. Dan tidak ada satupun yang akan mengenai dirimu. Saya bilang, Tuhan, jangan dibalikin Tuhan. Ampuni aja orangnya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya puasa saudara. Hari pertama saya puasa 3 hari full. Ya, bagus buat yang mau diet, langsung turun 5 kilo. Coba saja, ya kalau Tuhan gak suruh tapi jangan pingsan nanti kau.
Ya saya minum air putih 1 hari 1 gelas saja. Ya supaya nggak kekurangan cairan, itu di badan saya keluar bintik-bintik merah semua. Saya puasa hari yang pertama nggak terjadi apa-apa, hari yang kedua Bapak itu kerasukan. Bapak itu kerasukan, hari yang ketiga dia datangi saya. Dia bilang, saya akui imanmu. Kenapa Pak? Saya coba santet kamu, santetnya berbalik menyerang saya. Saya kerasukan. Saya bilang, saya ingat yang Roh Kudus sampaikan ayat itu. Panah-panah api dari si jahat akan aku kembalikan. Lalu saya bilang, Bapak, saya mau berdoa buat Bapak. Bapak jangan main-main. Tidak ada kuasa lain yang bisa menandingi kuasa nama Yesus Kristus Tuhan. Itu nama di atas segala nama. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Saya mau berdoa buat Bapak hari ini. Bapak mau? Iya, dia bilang. Memang saya panggil ibu ke sini untuk berdoa buat saya. Orang mereka-rekakan yang jahat tapi Roh Kudus sanggup membalikannya. Lalu saya berdoa buat dia. Bapak Ibu, ya itu yang terjadi. Tukang sihir pun bertobat. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Jadi hari ini biar kuasa Roh Kudus berkobar di hati kita, maka Roh Kudus akan menghancurkan dosa-dosa mungkin yang masih melekat dalam hidup kita, amarah, kepahitan. Kita mungkin gak usah bicara sihir ya, bicara yang tiap hari aja ini loh, marah-marah. Amin Bapak Ibu. Ya, yang tiap hari suami istri berantem itu, kita belum menghadapi yang aniaya mau dianiaya dengan pisau atau pedang nih, belum, baru aniaya suami istri aja nih. Ya, banyak yang sudah mau menyerah, banyak yang udah mau cerai, banyak yang udah angkat tangan. Memang orang Kristen sekarang sih terlalu nyaman sih. Mungkin karena kurang aniaya makanya imannya melempem. Ya, cuma masalah rumah tangga mau cerai. Ya, 2022 kasus perceraian di Indonesia tercatat 500.000 kasus. Bayangkan, ya, dan alasan pertama adalah perselingkuhan. Itu karena sudah terlalu nyaman, tiap hari main HP, nggak ada tantangan toh. Akhirnya imannya terlelap. Selingkuh, yang kedua masalah ekonomi keluarga. Indonesia membutuhkan Roh Kudus. Diawali dari mana? Gereja Tuhan. Amin. Minta buka hati, bilang Tuhan berbicara bagi kami. Roh Kudus masuk dalam diriku. Roh Kudus sampaikan apa yang Tuhan mau. Saya berdoa buat setiap kita jangan jadi jemaat yang tidur, tapi bangkit imanmu.